berapa? Yosua. Lukas Slow. 2 ayat 16. Ini orang dari tadi yang apa, yang ayat apa yang kau kasih sama Lalu aku mereka itu? cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam Nah, terus? palungan. Terus Itu kan Yosua. disembah nggak? itu. Disembah, Ini lagi dijadikan bahas Tuhan nggak? kristologi. Kau nggak ngerti kau. Dijadikan Tuhan nggak bayi itu? Biar dia Itu ya karena ngomong entah malaikat apa. Tuhan sudah berbicara. Hei, Iya, kau saudara. tahu nggak? Bisa aku katakan bahwa yang datang kepada malaikat itu adalah Loh. iblis. Kenapa? Karena Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Yesaya Di mengatakan situ ada bahwa kemuliaan Mesia. Tuhan, Diam Ibu dulu. Ripa. Kemuliaan Apa? Tuhan bersinar meliputi mereka. Ya udah, Kok Anda ya aku katakan- tahu. Iya. Selamat sore, selamat Kau siang. baca dalam kitab Korintus, iblis pun bisa menyamar Aduh, menjadi Samir dulu terang. lah, yang lain aja lah. Yang Dalam mendatangi kitabmu Muhammad di di Buahira siapa? Korintus, malaikat Yang Jibril. mendatangi Muhammad Malaikat Jibril. Jibril. Iya. Masa sih? Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kalau Paulus Mana? pernah berdusta, Tuhanmu pernah. Oh, kau tunjukkanlah kalau Nabi Muhammad pernah berdusta, mana datanya? Kau tunjukkan data kalau Nabi Muhammad pernah berdusta. Benar Udah ini. diam kau. Udah, Nabi Muhammad, gugur. Nabi Muhammad Diam, tidak pernah berkata salah menurut Ripa ya. Salah Bisa dengan berdusta berdusta. beda. Kau ini Berarti- kenapa sih berdusta dengan salah itu berbeda? Udah, gak usah bahas Itu itu adalah lah. human Kalian Kristen nature. ini Berdusta gak usah bahas itu itu. membelokkan Udah tahu yang kita ini. Narasimu bahasa Indonesia aja kok nggak pandai kebenaran. Udah berapa tahun kau diskusi gini, bahasa Indonesia pun kau nggak paham. Salah dengan berdusta itu berbeda. Berdusta itu menyengajakan untuk membelokkan sesuatu yang tidak ada, yang benar, dibelokkan kayak Paulus. Membedakan antara salah dengan dusta aja kau nggak pandai. Tunjukkan sama aku Nabi Muhammad pernah berdusta. Nah, lihat ya. Aku membawa data, semua orang pada waktu itu, kalau kita bicara sejarah, sejarah itu adalah apa yang dilihat oleh manusia, bukan apa yang dimimpikan. Paham kalian? Ya, paham kalian kan? Nah, orang-orang pada waktu Yesus hidup, baik Paulus maupun murid-murid Yesus, atau maupun nggak ada yang mengatakan bahwa Yusuf itu bapak tirinya, tetapi bapak kandungnya. Kenapa saya katakan bapak kandungnya? Karena dia punya silsilah. Matius mengatakan silsilahnya sampai ke Yusuf. Si Lukas mengatakan silsilahnya sampai ke Yusuf. Ini anak kandung ini. Anak Iya, kandung, aman anak itu. hasil sperma. Aman itu. Lalu di dalam kitab Masalah. Roma pasal 1 nomor 3 dikatakan dia hasil sperma. Jelas. Aku pakai data otentik. Lah kalian pakai mimpi si Yusuf. Kalian pakai penampakan malaikat. Dari mana kalian tahu itu malaikat bukan hantu belau? Dalam firman yang disampaikan oleh Yesaya, si Mesia ini bernama Immanuel. Tiba-tiba ada malaikat datang ke Maria. Maria, berikan nama anak itu Yusuf. Yesus diganti loh sama malaikat namanya. Tuhan bilang namanya Immanuel. Wajar dia dihabisi nyawanya karena bukan sesuai dengan nubuatan. Di nubuatan namanya Immanuel. Tiba-tiba lain namanya kok Yeshua. Habislah dia dihabisi sama orang Yahudi. Nggak mau orang Yahudi itu Yesus. pintar loh. Berarti Yesus mati ya Uni ya. Dalam iman kalian kan yang mati itu kan anak Yesus hasil mati. sperma Yusuf. Iya, aku akui. Mana Yang mati dalilnya? terkutuk. Loh, kan kau loh, kematian Tuhan kata Mana Paulus. dalilnya? Kau Hasil nih sperma, hasil kutunjukkan, perburuan kutunjukkan. Oh, Yesus sperma. Oh, kau dari tadi kau baru masuk. Makanya kau kalau seandainya mau diskusi sama aku dari tadi lah. Nih Jelas kutunjukkan itu kau Yesus. dalilnya. Iya, Maria itu kutunjukkan kau. Tapi belum. Iya. Kasim. Iya, iya, kutunjukkan kau Kasim. datanya. Kau harus paham, kita harus paham. Dia bicara kristologi di sini. Udah kita dengar aja. Nah, kita bicara ini ya. Nih. Yesus itu Mana? anak hasil sperma. Kita ngerti apa itu kristologi. Kasim. Enggak lucu Kasim, Laban Kasim. ini lah. Laban jangan ganggu. Aku Kasim, kau minta data sama aku ya. Kau minta data mana? Mana Iya, ayatnya? diam Kasim ya. Roma Ya pasal 1 makanya nomor diam 3. dulu kau kepala botak. Tentang Apa, Nura? anaknya. Diam dulu Kasim, kau memang nggak ada adab. Kasim pantas kau murtad loh. Mereka kira Pak belajar Laban ini pun kristologi kayak itu. gini loh. Pak Laban saya ngomong sama Kasim. Pak Laban jangan potong. Mengganggu diskusi. Kenapa? Takut saya berikan data. Kasim baca dulu. Baca dulu Kasim. Kasim kau baca ini. Roma pasal 1 nomor 3 baca ini. Baca. Tentang anaknya. Ini siapa ini? Anaknya ini. Ya Yesus. Siapa ini? Nah, Yesus. yang menurut daging diperanakan artinya apa, Kasim? Diperanakan. Ya menurut daging Apa diperanakan artinya dari keturunan. Ya, diperanakan itu artinya apa? Ya dilahirkan. Dilahirkan dari keturunan Daud. Kau tengok arti keturunan ini, bahasa apa ini Iya, pakai? betul. Dari apa kata? Nah, dari apa? Dari keturunan itu bahasa aslinya apa, Kasim? Keturunan ya gen dari gen. Ini apa ini? Apa itu? Apa Spermatozoa. ini? Iya, keturunan. Pintar Kasim. Ya udah, berarti dia dari sperma keturunan Daud ya.
Pintar kau Kasim. Tapi nggak usah lah kau balik ke Islam ya. Soalnya kau agak longor-longornya sedikit. Longor Ya. apa sih? Tetap jadi Kristen aja. Tinggalkan di sana itu kok. Iya, jadi ayatnya itu satu. seks gitu. Diam dulu. Aku Nabi kasih sehari, data. 11 istri Roma digasak. pasal 1 nomor Mentah. Datamu mentah. Apa kau bilang Kasim? Tunggu. Iro itu apa kau bilang? Digasak. Tuhan kau yang memberikan bini orang kepada Daud lo, digasak lo sama Daud. Ketika Daud Kamu menggasak bini mentah. orang tanpa sepengetahuan Tuhan kau marah. Lalu diambil bini-bininya lalu diprot-prot sama anaknya Daud. Tuhan kau kok kayak gitu. Iya, Ngeri penjelasan kalian. datamu itu mentah. Yaudah kau Gitu loh. jelaskan lah. Kau punya. Yaudah jelaskan. Roma 1:3 itu Ya, coba kau maksudnya buka apa? ayat tadi. Ayat tadi kau Yaudah, buka. yuk. Yang baru Jelaskan ya. Ya, kau jelaskan sama aku ya. Aku ingin tahu nih gimana cara menjelaskannya nih. Coba. Bunda, saya turun dulu ya Bunda, abang-abang, terima kasih. Iya, yang menurut daging tadi Nah, baca-baca. tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud. Nah, kata keturunan itu pakai apa? Kata Oke. keturunan itu menggunakan Sebentar bahasa dulu, asli apa? Sebentar dulu. Ini apa ini? Iya, keturunan Daud ini kan ada 2. Yusuf dan Maria. Nah, ya kau tunjukkan kalau Daud itu punya sisila, Maria punya sisila sampai ke Daud. Ya mana bukti kalau si Maria punya sisila sampai ke Daud? Mana buktinya? Yang ada di situ Yusuf dua-duanya. Di Lukas Yusuf, di Matius Perlu kamu Yusuf. pertanyakan. Semua orang keturunan Ismail itu keturunan Daud. Tunjukkan sama aku kalau Maria itu Jawab ya. Daud itu semua orang Israel keturunan Daud. Nenek moyang kau yang ngajarin kayak gitu. Orang Israel itu ada 12 suku, hantu. Jangan berbicara zaman Daud itu nggak sekarang. semuanya, nggak 12 suku itu nenek moyangnya si Daud. Apalah kau ini? Hantu belau. Bani Israel itu 12 suku. Namanya nasi Israel 12 orang. jadi dia Si Daud itu nenek dipahami moyang bukan cuma dari satu, sisi nggak lain mungkin Yusuf. 12-12-nya. Secara daging. Sejak kapan seluruh Bani Israel itu nenek moyangnya semuanya Daud? Kok belajar di mana kau? Itulah yang dikatakan Izin Yohanes. sedikit Uni. Sebentar dulu Hiro. Mantaslah kau sesat. Hiro, sebentar. Sawah. Halo, Capek ngomong kok patah. Bentar. itu. Halo. Ya, agama apa Bang? Diam dulu Hiro. Islam. Iya Bang, kami naikkan yang Kristen dulu. Bapak Peda. Duh. Halo. Bapak Peda. Duh. Brand. Ya. Halo Brand. Ya, Iya. agama apa Bang? Agama Agama apa? Kristen. Ya, sebentar ya. Ya, izin ya Bang ya. Beatrix. Kak Beatrix. Halo. Jadi Nora, saya saya tahu kau kebenaran. Kau tidak pernah menemukan kebenaran kau. Ya lanjut. Ini Bang Brand Kristen apa Bang? Ya Kristen lah. Nggak penting itu Kristen apa. Katolika. Yang penting Protestan ajaran- kah ajaran- gitu loh Ajaran Bang. agama kami benar itu. Mau agama apapun banyak itu. Satu orang yang kecampur pula. Sekarang begini loh. Gitu, Iya udah makanya sebentar agak- dulu Bang. Sebentar ya sabar izin dulu Bang. Budiman. Ya. Ya, selamat siang Bang. Agama apa Bang? Oh, Kristen saya Kristen. Kak, Ya. bentar Kak ya. Aku bentar Kak. Oke. Aduh. Ini kena terus. Ya, izin sebentar dulu ya, Bang. Sebentar. Jangan juga membangkitkan dulu apa. Saya lagi mode kalem. Ya, saya naikkan dulu yang lain. Sebentar, saya menaikkan dulu yang lain biar tidak apa. Mana nih Uni? Bang Budiman, Kristen apa Bang? Protestan. Protestan, oke. Songo telu. Assalamualaikum, saya dari Islam. Gini aja, dasar kamu Iya. Kristen itu ajaran sesat dari mana? Dasarnya apa? Dari mana? Alasannya apa? Coba dulu terangkan. Aduh, Iya. sabarlah dulu. Ih, ya ampun katanya ajaran kasih.
dengar dulu. Kau kan orang Batak, aku juga orang Batak. Perlu kita. Nggak penting itu kau orang Batak nggak peduli ini tentang agama, agama. Kau orang manapun nggak penting itu. Iya, intinya. Maksudnya ini orang Batak. Nggak penting itu, nggak penting. Sabarlah. Saya naikkan dulu yang lain. Kalian kenapa sih? Iyalah, keberatan kami. Agama kami aja jangan sesat. Sabarlah dulu. Ya sebentar ya. Saya ini orang baik loh. Baik kali saya. Andilau. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kami wabarakatuh. utamakan dulu yang Bang ya, sebentar. Oke, makasih. Bapak Peda. Loh. Kalian yang mandi. Oh, dia enggak? Bentar, saya lihat dulu ini udah naik belum? Karena Uni ini narasumber. Kalau memang belum naik, baru saya apakan kalian. Ya? Jadi gimana? Siapa yang mau duluan sama saya? Halo, Siapa yang mau duluan sama saya? Iya, satu dulu ngomong satu. Iya. Apria, sebentar. Agama apa? Oke, cuman kasih informasi Hero itu barusan menghujat di Room Blender, ngakunya dari Papua, ternyata di orang Medan turunkan dia, penghujat itu. Terima kasih. Oke. Penghujatnya di mana? Ayo kita bicarakan. Penghujatnya di mana? Sebentar dulu. Oke. Hujatannya di mana, Apri? Sebentar dulu, Bang. Lari. Sebentar dulu, Bang. Akun ya? Oke. Siapa yang mau sama saya duluan? Siapa yang mau sama saya duluan? Iya, Bang Budiman? Jelaskan dulu. Oh iya ya, udah. Oh, Bang Budiman ya. Sebentar ya, Bang Hiro ya. Di mute dulu. Tunggu Uni masuk baru silakan nanti berdiskusi sama Uni. Ya itu yang saya pertanyakan tadi, dasar dan alasan kamu Kristen itu ajaran sesat dari mana? Abang dulu belajar bahasa Indonesia nggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini butuh jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Nah, ini yang aku pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini, Bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi, Bang. Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi, Bang. Udah, arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Coba jelaskan itu aja. Coba baca, Bang. Kristen Ajaran sesat. Iya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Gak usah kau framing, gak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Loh. Jelaskan dulu. Iya, sabar. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Iya. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih dasar kamu. Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan alasannya apa? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman. Tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan perkataan Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak. Bagaimana Karena saya itu- bilang kau sesat? Inilah sesat. Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Utusan. Enak kali kau banyak kali jabatan Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mah segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada. Sekarang saya bukan tanya. Seperti yang ada, bukan Saya seperti yang tanya, ada di dalam otak kamu. Iya, oke. Oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. di dalam manusia. Iya, mati di kayu salib. Di dalam manusia itu ada Tuhan. Yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan. Nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan di dalam perisi Alkitab. Jadi Bapak Yesus itu bisa. Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? Tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Udah nggak usah pakai akal. Kalau menang nggak usah pakai akal. Nggak usah sekarang pakai akal. Jadi Bapak nggak ada akal. Bapak nggak ada akal. Sekarang, diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Ciptaan dulu kamu. Ya, kamu saya ciptaan Tuhan. Punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu diciptakan Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Nah, sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas? Itulah di dalam persyaratan. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya, dari tadi bolak-balik itu aja terus kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi Buktinya, pada waktu Yesus dilahirkan dia langsung besar. Kenapa aku bilang dasar saya Yesus punya keterbatasan? Kenapa aku bilang? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Oke. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya tanya, Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya.
Ya, jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? Ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Dia bisa Pada terbatas. waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh yang bisa ini Nggak aneh, Pak. Gini. Nggak aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas, ke langit, dia harus mati atau tidak? Lah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Iya, Sekarang hidup. Kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas, ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati bangkit lagi. Hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo Pak Budi. Yesus. Kalau saya pilih Yesus kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu kan yang mati manusia manusianya. Kalau jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. Manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaan itu. Enggak, sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Saya nggak nanya yang aneh. Tadi Pak Budiman mengatakan yang metong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa melawan? Jadi lemah gitu. Jadi lemah gitu. Enggak. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan gitu kamu tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa bagaimana mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya mengalami harus maha rendah. Jadi dia jadi apa? Bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itulah makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak?
Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah, nggak usah kau tanya itu. Nggak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak apa-apa. Itu mah sekarang-karangnya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Tes. Ya, diam dulu lah. Kalau masuk itu pakai sopan. Ya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan? Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Ini semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Bukan bernubuat loh, Pak. Bukan bernubuat, Pak. Itu melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi Pak Budiman, dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam hakikat manusianya itu hidup. Kok bilang tadi Tuhan? Cepat. Iya, karena secara kedagingan dia ini nggak konsisten lah. Nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu aja itu. Karena ini loh, masalah gini. Ini kau mempelis ini gimana ya? Pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Oh ya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Sebentar dulu. Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kok tentang Kristen, kau mau bohong, Pak Budiman. Yang intinya gini aja lah, yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah penghujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu, Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu kau. Nggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu kau. Minta maaf kau. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu. Bersama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini sama belajar. Ganti diskusi dulu. Coba. Bisa dengarkan dulu. Sebentar. Sebentar, diam dulu. Ya, sebentar. Saya sapa dulu. Pak Daniel, selamat selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak Daniel ini pendeta ya? Iya. Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? Salah satu gereja di Indonesia inilah. Ya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI? Iya, semacam itu lah. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya. Oke, saya izin Bang Bren, Bang Hirohito, Bang Saragi. Saya izin dulu ada pendeta kalian di sini Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Mau bertanya apa atau mau menanggapi saya atau kita bahas Kristen ajaran sesat kah? Silakan. Enggak, tadi menarik aja kalau sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang iman Kristen itu jauh melampaui dari apa yang diyakini oleh umat Muslim. Dasarnya, sumbernya juga sudah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita cuma hanya mencari sesuatu
eh, titik yang tidak ada titik temunya, itu akan absurd gitu. Jadi jangan melampaui dari apa yang kita tidak pahami. Saya jujur, memang saya tidak terlalu tahu ajaran Islam itu seperti apa. Tetapi bagi saya ajaran Kristen itu bagi saya adalah sesuatu yang harus saya yakini. Nah, kalau masalah dogma Tritunggal itu sesuatu hal yang sudah absolut bagi umat Kristen, begitu. Jadi kalau umat Islam juga memaksakan untuk masuk ya, Kak. mengerti pemahaman Tritunggal, itu sulit untuk bagi saudara Muslim, karena kami meyakini karena hikmat yang datangnya dari Tuhan itu bukan mutlak dari sepenuhnya dari pengertian akal budi manusia, tetapi juga ada ilham atau ada kontribusi daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat. Begitu buat siapa, Ibu Nora ya. Oke. Ya, itu tanggapan Ya. Ya, Ya. saya tanggapi ya, Pak. Ya. Konsep Tritunggal yang Pak diajarkan oleh bapak-bapak gereja kepada Pak gereja. Oke, silakan Noni. Ya. Salam kenal Pak Daniel. Sebelumnya salam kenal, nama saya Rifa. Ya. Saya biasa berperilaku kalau dalam ranah dialektika ini tergantung siapa yang saya hadapi, Pak. Saya Ya. akan sangat respect dengan para akademisi. Dan saya sangat menghargai orang yang memang berbicara, memang menggunakan literasi ilmiah ya Pak. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah mencoba menunjukkan beginilah cara kalau mengimani Kristen itu sola scriptura berdasarkan terjemahan. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita mau menggunakan metode hermeneutik di sini, saya akan sangat senang sekali Pak. Saya justru ingin tahu bagaimana cara kalian memahami, dasar apa kalian memahami kitab kalian seperti yang kalian imani. Ketika Anda menjelaskan bahwa bagi kalian iman Kristen Tritunggal itu absolut, itu tidak ada masalah Pak. Kita tidak mempermasalahkan itu hak kalian sebagai umat beragama, oke? Tapi Ya. kita bicara konteksnya adalah akademik Pak. Akademik, ya, critical Sekarang saya thinking. mau tanya kepada Saya belum selesai. Nanti saya Oh kasih ya, Bapak silakan, kesempatan. silakan. Nah, jadi Bapak pahami konteks diskusi ini adalah ilmiah dan kita konsisten. Ada pembahasan agama ini tidak semua bisa ilmiah memang. Tapi ketika kita membahas sesuatu yang memang bukan ranah kita, maka jangan membuat argumen yang tidak ada. Ya, jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dan jangan menceritakan angan-angan dan cita-cita, Pak. Ya. Jadi, kalau mau diskusi dengan saya, ya, saya minta kalian berdata, dalil lalu jelaskan. Kalau tidak berdalil ya saya pikir nggak usah, mending saya yang ngejelasin, saya lebih paham, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, maksudnya begini, ya, yang mau di akademisinya apa? Kalau kita mau bicara Tuhan itu sendiri, menurut Uni sendiri, apakah Allah itu bisa diakademisikan? Ya, baik. Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu bisa Pak dipahami dengan cara ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu yang menggunakan metode-metode. Salah satu cara memahami Tuhan itu dengan apa Pak? Menggunakan common sense, yaitu rasionalitas Pak. Dan memahami Tuhan itu Pak secara ilmiah, saya katakan sekali lagi, menggunakan metode-metode, menjelaskannya menggunakan metode. Maka itu yang kita kemukakan Pak dalam ranah akademik. Nah, Tuhan itu sendiri itu transenden. Sebentar. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang tidak transenden. Siapa? Yesus. Yesus itu bukan transenden, Pak. Yesus itu tokoh sejarah, tokoh peradaban. Ya, itu yang saya tuntut keilmiahannya. Saya sebagai umat Islam menyatakan dia 100% manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan data dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dengan Maria. Hasil sperma. Itu ilmiah, data saya akurat. Itu bahkan dari kitab kalian, pakai teks asli, pendekatan linguistik. Nah, sekarang saya tantang kalian untuk membuktikan secara ilmiah kalau Yesus itu anak bukan dari rahim dari sperma Yusuf. Ya, saya minta waktu 3 menit buka-buka data. Bapak silakan bernarasi, saya dengarkan. Ini maksudnya Uni tadi bilang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah hubungan sperma antara Yusuf dan Maryam. Dalilnya mana? Halo, Uni? Uni? Mana Uni?
Uni? Sebentar ya. Sebentar ya Pak Daniel ya. Bentar, mungkin ada apa beliau. Bentar, saya tukar wifi dulu, bentar, tukar wifi dulu. Oke. 6 ridus aronamis. Ini agama apa, Bang? Bang Namri? Bang? Oke. Pak Daniel? Ya. Pak Daniel? Ya. Saya mau dengar narasi Bapak. Metode ilmiah yang Bapak pahami. Saya tidak ada bermaksud apa tadi dengan singgah di forum ini, tapi tadi ada statement daripada Uni mengatakan bahwa Yesus, saya bisa buktikan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya dari mana? Roma 1 pasal 3, Pak. Roma pasal 1 nomor 3. Silakan Bapak buka dulu. Bapak baca dulu, Bapak pelajari dulu, baru Bapak sanggah saya. Nanti baru saya jelaskan apa yang saya pahami dari ayat itu. 1 nomor 3. 1 pasal 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3. Saya bacakan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apakah narasi yang ini membuktikan bahwa itu adalah hasil sperma dan hasil daripada Iya, sperma? Betul. Ya, betul. Karena kata keturunan itu bahasa aslinya spermatos, Pak. Bapak cross check bahasa Yunaninya, Pak. Jadi kalau spermatos itu anggapan dari Uni bahwa itu dari hasil sperma. Bukan anggapan saya, Pak. Anggapan secara universal. Kalau gitu tolong tunjukkan sama saya apa arti spermatos menurut kaidah universal, Pak. Nggak usah jangan bilang kata saya. Saya bicara mewakili peradaban, Pak. Oke, baik. Peradaban. Bentar dulu, sebentar. Saya jangan dipotong dulu, sedikit, Pak. Biarkan saya selesai dulu nih. Bapak tadi sudah saya kasih kesempatan bernarasi 3 menit, bahkan membantah saya dengan ayat itu. Bapak ajarkan saya dulu ayat itu. Karena kalau Bapak kembali bertanya kepada saya pasti jelaskan. Kan Bapak yang tanya barusan. Nah, ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah pendapat universal menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Yang namanya sperma itu apa, Pak? Sperma itu bisa dimaknai keturunan. Keturunan yang adalah hasil sperma, Pak. Keturunan kandung, bukan anak tiri, anak angkat. Nggak ada kaitan anak tiri dan anak angkat pakai sperma, Pak. Yang namanya pakai sperma itu ada kaitan sperma, Pak. Ada kaitan air mani, benih, bibit, keturunan. Itulah yang maksud saya, Uni, supaya Uni juga paham. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, itu kita harus bicara tentang manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang keilahian Yesus, kita juga harus masuk dalam konteks keilahian. Jadi jangan membagi hal yang tidak saya bahas. Tolong tunjukkan kepada saya ada Yesus, Pak. Ada Yesus yang tidak manusia. Kalau paham Kristen, jangan berbicara tentang Kristen. Biar orang Kristen berbicara tentang Kristennya sendiri. Kan Bapak saya suruh bicara di sini loh. Pak, Bapak bilang kami tidak paham. Saya terima tuduhan Bapak, bilang saya nggak paham. Wajar nggak kalau saya bertanya kepada orang yang merasa lebih paham sebagai Anda, orang Kristen? Wajar nggak saya bertanya di sini? Nah, sekarang begini, Uni, kalau kita juga bicara, kalau kita sudah bicara, tadi kan kita udah ngomong, kalau bicara soal keimanan Kristen, itu mutlak tentang ketritunggalan. Waduh, kalau tidak Anda paham, Bapak nih kemana-mana ini lo kok ngomong Tritunggal. Yang dibahas itu Yesus itu anak hasil hubungan badan, kok malah bahas Tritunggal. Nah, sekarang kan mana Bapak ini? Uni tadi bilang yang saya bahas itu Yesus sebagai ayat 18. Sekarang gini dulu, Anda bicara tentang kemanusiaan Yesus, kami terima. Tapi kalau bicara berarti nggak terbantah ya? Yesus, berarti nggak terbantahkan ya? Yesus itu tidak bisa dibedakan antara manusia ilahi dan manusia jasmaninya, karena memang kedua-duanya ada di dalam diri Yesus. Ya udah, apa Yesus yang ilahi, Pak? Apanya Yesus yang ilahi? Silakan jawab. Yesus itu adalah Allah yang diimani oleh Yesus oleh orang Kristen. Berarti yang dilahirkan dari rahim Maria itu Allah. Sekarang gini, Uni, kenapa saya mengkonfirmasi langsung lari-lari gitu loh? Mutar-mutar Pak kita, saya jadi buang waktu. Saya haus sekali tentang ilmu. Bapak kasih saya bukan ilmu, tapi tipu-tipu. Saya mau tanya dulu sebelum saya jawab. Uni memiliki keyakinan dikotomi atau trikotomi?
Pak, dikotomi, trikotomi kaitannya dengan diskusi kita apa? Bapak mau Sekarang biar saya membagi-bagi Tuhan jawab, Bapak. makanya karena Pak, Tuhan itu bisa nggak ditikotomikan? sekarang gini saya tanya Bisa nggak dulu Tuhan itu nih. didikotomikan? Bisa. Kita bicara Tuhan kok malah Bisa. Oh, oke, tunjukkan sama saya ada penjabaran dikotomi Tuhan dalam kitab Bapak. Sekarang gini dulu. Tahu ini orang nih. Sekarang gini Uni sekarang makanya saya tanya dulu, Uni orang yang percaya dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi dan trikotomi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan karena kami berkeyakinan bahwa Allah itu Nah, nggak itu bisa kami keyakinan selesaikan. Anda. Nah, Ya, Bapak kalau kan tanya keyakinan saya Anda- gimana? Ya apa nih orang ini tanya saya kok. Loh, Nanya saya tapi kok malah menolak. gimana sih? Saya loh tadi, Pak, saya menjawab pertanyaan Bapak. Uni berkeyakinan trikotomi. Kalau berkaitan dengan Tuhan, nggak ada Tuhan itu bisa ditrikotomi dan Oke, sekarang dikotomikan, Pak. saya tanya Gimana ini? dari Uni dari Uni sendiri sebagai manusia. Saya sebagai manusia adalah bukan cuma 3, Pak. Jangan trikotomi. Ngapain kok trikotomi? Saya ini terdiri dari rambut, bulu, ketiak, bukan masalah kelamin. itu. Jadi tentang apa? manusia, tubuh dan roh. Loh, tentang manusia itu coba kan tunjukkan kepada saya bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh. Siapa yang ilmuwan mana yang bilang begitu? Loh, Apa itu sih ini makanya ngomong? kan ya trikotomi lah. Tanya di Google juga bisa kok itu trikotomi itu apa manusia. Pak, sejak terdiri kapan dari manusia tubuh, itu jiwa, hanya dan terbatas roh. dari tubuh, jiwa, dan roh? Sejak kapan? Berarti manusia gak punya sifat? Bapak nggak punya sifat berarti? Sekarang Apa sih sifat orang itu ini? di mana? Sifat itu di Ya, mana? sifat di mana? Jiwa di mana? Roh di mana? Di jiwa. Ya, tunjukkan sama saya kaidah ilmu apa yang mengatakan sifat itu ada di jiwa. Tunjuk. Wah, udah terlalu kuliah. Pak, Kuliah dulu. Pak. Uni, kuliah. Ya, tunjukkan sama saya, ajarkan saya materi kuliah yang membahas bahwa sifat itu Sekarang ada gini, dalam ranah jiwa. Uni, Bapak kalau tahu tidak tentang Uni- ilmu? Uni itu Tunjukkan manusia. sama saya. Loh, Tuh, saya sekarang- nggak suka kalau kayak gini nih. Ilmu dong, jangan kebohongan Ya, lah di hadapan sekarang saya. gini, Tunjukkan Uni sama itu saya manusia. bahwa ada kaidah ilmu yang mengatakan bahwa sifat itu adanya di jiwa. Sekarang Aduh. Uni percaya ada Uni manusia atau punya roh dan punya manusia kan? Pak, kalau saya bilang saya Tuhan, kenapa, Pak? Apa pertanyaan Bapak ini kaitannya dengan diskusi kita, Loh, Pak? Sekarang Bapak gini bicara loh. tentang manusia atau tentang Tuhan? Kalau kita bicara Sekarang tentang saya Tuhan, biar bawakan menjelaskan. esensi teologi dan kristologi. Kalau Bapak bicara tentang saya, Bapak apa kapasitasnya dokter, Bapak? Bagian medis, Bapak, psikologi, ranah Bapak. Berikan ilmu ke saya. Jangan Sekarang- pendusta depan saya. Jangan dusta, Loh. Pak. Jangan takiyah. Bukan. Ngomong apa sih tadi ini nggak Ini jelas. gimana sih? Kan mau bicara tentang Tritunggal, tentang Tuhan Yesus. Coba Kan bicara definisikan Yesus. Tritunggal. Udah. Bapak sekarang, hak Bapak menjelaskan Tritunggal. Saya mute 2 menit. Jelaskan sejarah Tritunggal, dasarnya dalam kitab Bapak, dan apa arti Kalau dan definisinya. penjelasan Silakan. Tritunggal itu Udah, doktrin Pak. dari Kristen Saya yang minta mengatakan Bapak jelaskan bahwa nih gimana Allah sih ini adalah orang. satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang sama dalam esensi kekuatan dan kemuliaan, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam karya Allah terhadap dunia. Dasar Alkitab Tritunggal itu yaitu kesatuan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dipakai Elohim. Kata kita, Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dan Kristen menegaskan bahwa Allah itu Esa, tetapi keesaannya itu mencakup 3 pribadi. Keilahian setiap pribadi, Bapa sebagai Allah. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di sorga. Anak sebagai Allah. Yohanes 11 ayat 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai Allah, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Tritunggal disebut bersama-sama dengan status yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penjelasan sederhananya, Bapa itu pencipta yang berdaulat, penuh kasih, dan memerlukan ciptaan. Anak adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang bekerja dalam hati manusia yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Begitu, Uni. Udah? Ya.
Saya mau bongkar pendusta-pendusta di Komal Islam, yaitu Bapak. Bapak membohongi kami umat Islam, ya. Kedustaan Bapak saya bongkar dari data yang dibawakan oleh seorang pengajar Bible bernama Ibu Rita Wahyu. Ya, Bapak mengatakan bahwa Tritunggal itu ada dalam kitab Kejadian. Itu sangat dusta yang luar biasa, ditentang oleh seluruh bangsa Yahudi dan juga beberapa orang Kristen yang terpelajar. Di antaranya Bu Rita Wahyu, ya. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kepada kita tadi kata Elohim yang Bapak bilang itu jamak secara personal. Ini luar biasa penipu, ya, penipuan ini, ya. Nih. Rabi Sadia Gaon adalah orang yang mengajarkan, ini Rabi loh, ya, Rabi yang mengajarkan terkait tentang apa yang dimaksud dengan Elohim dalam bentuk plural, ya. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Elohim, ya, Eloha, Eloha, Eloah, noun singular. Sedangkan El, noun singular, adalah bentuk konstruk dari Eloha, Eloah atau Elohim yang ditunjuk kepada sang pencipta yang esa sebagai plural apa, Pak? Plural of majesty, Pak, bukan plural secara personal, Pak. Jangan tipu kami ya, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, saya ini belajar, Pak, saya mahasiswi, ya. Nah, El means power. Elohim as a plural of majesty means superior power. Bukan Tuhan banyak, Pak. Bukan Tuhan jamak, Pak. Ini yang ngajarin Kristen sendiri, Pak. Bapak yang lebih pintar atau dia, Bapak uji kemampuan sama Bu Rita Wahyu secara bahasa loh, linguistik loh. Saya pakai pendekatan linguistik, ilmiah ya, Pak. Ini ilmu loh, ya. Karena El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan berarti kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim akhirim yang bukan dewa lain tetapi kekuatan lain. Oke? Ini pakai kaidah bahasa, Pak. Ini pembelajar. Ini yang saya kasih kepada jemaat-jemaat di bawah yang nonton ini ilmu loh, bukan omong kosong. Bapak tadi tuh omong kosong. Sejak kapan dalam kitab Kejadian siapa satu scholar yang mengatakan bahwa Elohim dalam kitab Kejadian itu maknanya Tuhan banyak, menyatu, Tuhan bersera, menyatu, Tuhan bersatu lalu bersera. Siapa yang ngasih tahu itu? Skolarnya siapa? Ya, satu. Kaidah yang saya gunakan dungu nih. Iya, terserah mula. Ya, Pak Daniel, saya tadi diam ketika Anda bicara. Di sini saya mengajarkan kalian. Jangan iya, salah. saya paham. Ya, saya tahu. Saya tadi membiarkan. Saya menghargai Anda, ya, Anda pendeta. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa apa yang Anda jabarkan itu tidak ilmiah. Artinya tidak ada metode ilmu yang bisa mempertanggungjawabkan statement Anda bahwa dalam kitab Kejadian itu Tuhan itu jamak dalam makna personal. Sebagaimana kalian memahami Tritunggal 3 personal, 1 substansi. That's bullshit, ya. Tidak ada satupun kaidah ilmiah, itu doktrin pengajaran manusia. I'm so sorry, ya, I'm so sorry. Be honest, Pak. Be honest, Pak. Jujur, jangan kalau kami umat Islam ini diperintahkan untuk berakal, ya. Kalau Bapak berbicara di jemaat gereja Bapak, mereka iya aja, it's okay. That's your choice. Itu adalah your personal business, not my business, oke? Tapi ini adalah Komal Islam. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya, mute. Lalu kita bicara di sini. Bapak bilang dari dalam Tesalonika, Bapak bilang bahwa Bapak dan Yesus setara. Pak, saya tidak tahu, Pak. Siapa yang harus kami percaya sebagai umat Islam? Kalian pendeta yang mengajarkan sesuatu yang lari dari teks dan konteks, atau Yesus, orang yang berbicara secara terang-terangan? Bapak lebih besar daripada aku. Dia merendahkan diri. Filipi pasal 26, bahkan dia menjadi seorang hamba. Apakah pernah Bapak menjadi seorang hamba, Pak? Kalau dia setara, Pak, maka dia tidak pernah satu sama lain pun, Pak, saling rendah satu sama lain. Ya, dengarkan itu. Di mute yang lain dulu. Di mute yang lain dulu. Satu sama lain. Yang lain di mute dulu, ya. Nah, bahkan Bapak kalau lihat, kalau Bapak menunjukkan bahwa Yesus setara, di dunia dia tidak setara dengan Bapak. Bapak itu roh, Yesus itu manusia, Pak. Bapak katakan dia setara. Bapak tidak pernah memohon kepada anak, anak pernah memohon kepada Bapak. Itu kata Bapak setara secara hakikat atau esensi. Please, don't lie to me, Pak. Don't lie to me, ya. Saya tidak suka ditipu. Saya suka, Pak. Kalau ada orang salah, itu natur, human natur. Tapi kalau sempat menipu kami, no, I don't like that, ya. Itu akademisi nggak boleh menipu, ya. Lanjut. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu ada ilahinya. Bapak sudah baca ayatnya tadi, Kolose pasal 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania ke seluruh kepenuhan Allah. Berarti jasadnya itu adalah Allah sendiri. Berarti Tuhan Bapak itu dagingnya itu adalah Allah, Pak. Tuhan, Pak. Itu Kolose yang ngajarkan siapa? Paulus. Ya, lalu kita lihat, kalau kalian memperhatikan, ya, kita tunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah setara baik di dunia maupun di surga dengan siapa namanya? Dengan Bapa. Nih. Saya tunjukkan datanya. Bapak buka 1 Korintus pasal 15:28, saya bacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia.
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Tiba-tiba Bapak bilang Yesus setara. Pak, di surga saja ketika ada